Shalom, Chriskela Youth Family dimanapun kalian berada. Luar biasa semuanya ya keadaannya. Vincent yakin kita semua stay at home terus, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus beribadah di hadapan Tuhan. Hari Sabtu ini seperti Sabtu-Sabtu lainnya, kita tetap beribadah di hadapan Tuhan meskipun berbeda, kita tidak secara fisik bertemu, tapi Vincent yakin melalui video ini jangan sampai esensi ibadah kita tergantikan. Terus kebersamaan kita bangun lewat komunikasi, dan lewat video ini kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun dalam masa pandemi ini banyak orang kesusahan, banyak orang yang merasa jauh daripada apa yang mereka harapkan, tapi kita terus percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sahabat dan teman-teman Chriskela Youth semua, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kalau boleh kami bisa berkumpul meskipun secara lewat video YouTube ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena apapun yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pasti yang terbaik bagi kami, dan juga Tuhan lindungi sertai pikiran kami dan juga apapun yang kami lakukan, keluarga kami, untuk kami juga bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati pikiran kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu, karena itu yang menjadi kekuatan kami dalam hari-hari yang jahat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang ya teman-teman, pemuda semuanya, sungguh mengucap syukur karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kita semua boleh mengikuti ibadah pemuda walaupun melalui online, tapi kita yakin, kita percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Api di dalam kehidupan kita terus menyala-nyala supaya kita boleh terus melayani Tuhan sampai hidup kita kembali kepada Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan
kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, inilah seluruh jiwa raga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Biarlah boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, biarlah boleh menjadi doa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Engkau terus mengurapi setiap pribadi kami Tuhan yang saat ini berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, biarlah Roh Kudus terus menyala-nyala, terus hadir di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus berada di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami sungguh ingin Tuhan, negeri kami Indonesia, bumi kami yang tercinta ini Tuhan, dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah semua mulut boleh berucap, boleh mengatakan bahwa hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dunia ini. Hanyalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami pada hari ini. Boleh mengikuti para pemuda ini Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur. Kiranya api kemuliaan-Mu terus melingkupi kami, sehingga kami boleh terhindar, sehingga kami tidak terjangkit virus corona Tuhan, karena kami yakin dan percaya bilur-bilur darah-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur. Inilah doa-doa kami Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pujikan, biarlah boleh menjadi doa, biarlah Engkau melawat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak ditinggikan dan layak disembah. Haleluya, amin. Mengucap syukur, kita sampai saat ini boleh bersatu, kita boleh bergandengan tangan. Walaupun kita di rumah sendiri-sendiri, tapi kita yakin dan percaya bahwa hati kita tetap bersama, hati kita tetap bergandengan tangan. Kita akan pujikan sebuah lagu Yesus Ajaib. Bersukacitalah di dalam Dia.
Allah tidak menjanjikan kepada kita kehidupan yang bebas stres, kehidupan yang bebas masalah, tapi Allah memberikan kedamaian dan sukacita di tengah badai. Hari ini kita akan berbicara mengenai doing well in the fire. Apa itu? Teman-teman, ketika mempersiapkan materi hari ini, waktu itu saya berada di depan laptop, membuka dokumen dan semua peralatan pengumpulan informasi. Tanpa sengaja, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka email. Butuh beberapa saat sampai saya menyadari bahwa ada sesuatu hal yang saya nantikan ternyata datang. Tetapi kedatangannya membuat saya patah hati. Saya tidak diterima di program master impian saya. Saya ditolak. Saya tidak pandai menunjukkan emosi, tapi jujur saya sangat sedih. Saya kecewa, saya marah. Sejak awal proses pendaftaran memang ada hal yang bisa menghambat saya untuk diterima. Tapi papa saya bilang, jalan aja, Tuhan pasti nanti sediakan jalan. Namun ketika mengetahui hasilnya, saya sempat mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Seperti ini. Untuk beberapa saat saya tenggelam dalam kesedihan saya sambil tetap mempersiapkan materi. Saya membaca renungan, saya membaca firman Tuhan. Tanpa sadar saya bersemangat kembali. Ada damai sejahtera yang Tuhan taruh di hati saya. Ada janji yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ada pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan yang Tuhan juga ingatkan. Wow, teman-teman, realitasnya setiap orang mengalami berbagai macam penderitaan atau permasalahan atau pencobaan. Semisal penolakan-penolakan dari orang sekitar, relasi yang rusak, mungkin dari lingkup keluarga, pertemanan, atau mungkin putus cinta, mungkin intimidasi, ketidakadilan, permasalahan ekonomi, atau mungkin sakit, atau mungkin seperti yang saat ini benar-benar menjadi masalah umum di dunia. Sepertinya semua ingin melawan kita. Faktanya, hal ini sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kemudian dalam Kisah Para Rasul 14, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. 1 Petrus 1 ayat 6, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, "Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, persekusi." Kemudian dalam Filipi 1 ayat 29, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Ini adalah anugerah, ini adalah kehormatan, privilege. Di dalam 1 Petrus ayat 4 dikatakan bahwa janganlah kamu heran. Itu artinya ini semua adalah dalam jalan Tuhan, ini semua dalam kendali Tuhan. Mengapa penderitaan ini terjadi? Mengapa permasalahan itu ada? Penderitaan ini untuk satu tujuan, yaitu untuk mengubah hidup kita dan untuk membawa kemuliaan Allah. Tetapi perubahan atau transformasi ini tidak otomatis. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Seperti emas yang dimurnikan dengan api, begitu juga kemurnian kita diuji dengan api. Penderitaan, pencobaan, permasalahan. Ketika kita melihat emas, mungkin kita melihat, oh itu bagus, itu indah gitu. Tetapi seberapa murnikah dia? Mungkin dari luar kita bisa berpikir bahwa hidupku udah baik kok. Tapi ternyata ketika
dihadapkan oleh perapian, dihadapkan oleh masalah, dihadapkan oleh penderitaan, kita menyadari bahwa oh ternyata hidupku tidak sebaik itu, hidupku benar-benar kacau, masih ada banyak sampah dalam diriku yang harus dikeluarkan, yang harus dibereskan. Kemudian ketika kita menjumpai permasalahan, cara kita merespon itulah yang penting. Respon kita terhadap kesulitan yang menentukan apakah itu membuat kita semakin murni atau malah membuat kita semakin hancur. Sedihnya mungkin lebih banyak, seringnya daripada tidaknya, penderitaan justru menghancurkan seseorang karena respon buruknya. Tapi atas karunia Tuhan, kita dapat belajar untuk bertindak atau melakukan kebenaran dengan baik di tengah-tengah api atau penderitaan. Doing well berarti menanggapi dengan baik penderitaan dan benar-benar tumbuh melalui penderitaan untuk mencari kehendak Allah lebih dalam dan menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus. Ada 4 komponen yang penting dari respon yang baik terhadap penderitaan atau kesalahan. Yang pertama adalah iman. Kebohongan mengatakan hal buruk ini tidak akan pernah berubah dan hanya akan bertambah buruk. Ini adalah ketidakpercayaan dan ketakutan yang jika tidak kita awasi akan menghancurkan kita. Sebaliknya kebenaran mengatakan Tuhan dapat melakukan semua hal, tidak ada yang terlalu sulit baginya. Inilah iman. Dalam Ibrani 13 dikatakan demikian, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap? Komponen kedua dari respon yang baik adalah mengetahui identitas kita dalam Kristus. Semisal kita bergumul dengan suatu permasalahan atau kebiasaan buruk yang secara roh kita ingin berubah, kita berusaha sangat keras untuk berubah. Tapi kebohongan itu berkata, saya telah gagal, saya tidak mungkin bisa berubah, saya tidak mungkin bisa berhasil. Tapi kebenaran berkata, saya telah gagal, tetapi saya di dalam Kristus, dan oleh kasih karunia-Nya, saya akan menang. Kita ada di dalam Kristus, inilah identitas kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Di dalam Roma 8 ayat yang pertama, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah identitas kita, bahwa kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga selama kita berada di dunia ini, kita tidak perlu takut akan penderitaan, permasalahan. Kemudian komponen ketiga dari respon yang baik adalah tanggung jawab. Kebohongan berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal ini, tentang permasalahan ini. Tetapi kebenaran mengatakan, saya mungkin tidak bisa mengubah segalanya, tetapi inilah yang saya dapat lakukan saat ini. Inilah tanggung jawab. Tuhan mempercayakan kepada kita talenta yang beragam untuk melakukan pekerjaan baik di kemuliaan Allah. Tugas kita adalah melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian komponen kritis yang keempat dari respon yang baik terhadap penderitaan atau permasalahan adalah perspektif kekekalan. Bagaimana kita memandang penderitaan itu dari kacamata kekekalan. Mungkin kebohongan berkata, apa yang baru saja terjadi itu benar-benar besar, sangat besar. Itu adalah akhir dunia, semuanya gak ada harapan. Tetapi kebenaran mengatakan apa yang baru saja terjadi itu buruk. Tetapi pada kenyataannya itu bukan apa-apa. Itu hanyalah hal kecil, itu bukan akhir dunia. Dan dari perspektif kekekalan atau keabadian, itu bukan apa-apa. Dalam 2 Korintus 4, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Seperti inilah kita perlu merespon terhadap permasalahan atau penderitaan, pergumulan, pencobaan yang kita alami. Biarlah melalui proses ini kita bisa menjadi semakin murni, kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh dunia. Selamat merespon dengan baik teman-teman atas semua permasalahan, penderitaan, pencobaan, tantangan yang mungkin kalian hadapi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua itu. Amin.
Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki respon yang baik atas semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa berfokus kepada rencana-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Mampukan kami untuk bisa mempermuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan pemilik hidup kami dalam milik-Mu. Kami tidak akan takut terhadap permasalahan, bahaya, apapun itu Tuhan. Itu karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Allah pemilik hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus selain berkuasa atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman semuanya, mari kita berdoa syafaat. Jika ada pokok doa yang ingin didoakan, bisa kalian berdoa bersama-sama dalam hati sambil mendengarkan doa syafaat setelah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang membawa kekuatan dan juga pujian-pujian yang menyegarkan hati kami, yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk terus melangkah hari demi hari dalam segala problema dan juga kehidupan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami ya Tuhan. Bimbing sertai dalam kesehatan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, agar mereka juga berhasil dan terus melayani Tuhan bersama-sama melalui keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk komunitas pemuda-Mu di GBT Kristus Gembala Bulawang ini Tuhan. Dalam segala keterbatasan, tapi kami melihat suatu semangat yang luar biasa dari setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarkanlah kami anak-anak muda-Mu ini Tuhan, meskipun kami masih muda, tapi kami mau terus melayani-Mu dan juga agar nama-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terutama kami berdoa untuk pendidikan kami, studi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, sekarang sudah memasuki masa-masa pendidikan kami. Meskipun pendidikan kami dalam bentuk online, tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia, dan kami yakin dan percaya rancangan-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Meskipun dalam keterbatasan kami juga terus bisa belajar, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam segala kendala-kendala yang kami alami, Engkau berikanlah kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa melakukan yang terbaik, dan juga kami bisa melaluinya bersama-Mu ya Tuhan. Karena kekuatan diri kami sendiri tidak akan bisa dan tidak akan mampu, tapi hanya Engkau yang memberi kami kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa dalam masa-masa corona ini Tuhan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kami, banyak hal yang harus tertunda, banyak hal yang buat kami kecewa, dan banyak hal yang mengekang kami. Tapi kami yakin ya Tuhan, tidak ada satu hal apapun dan tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rancangan indah-Mu ya Tuhan. Kalau memang corona bisa terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin ini adalah bagian dari rancangan-rancangan indah-Mu yang akan datang, dan rancangan-rancangan indah-Mu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Apapun ya Tuhan, kami terus tersenyum, sukacita dan damai sejahtera dengan luar biasa. Berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan pemerintahan, berkati aparat-aparat pemerintah dan juga aparat kepolisian, berkati tim medis semua yang terus bekerja 24 jam untuk menghilangkan penyakit ini dalam berbagai hal dalam lini kehidupan Tuhan. Kami mengucap syukur, beri mereka kekuatan, lewat mereka lah ya Tuhan Engkau pakai mereka untuk terus menjadi berkat, dan lewat mereka juga akhirnya Engkau pakai mereka agar corona ini bisa hilang dalam dunia ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, mengucap syukur dalam segala kekurangan kami masih Engkau sediakan yang terbaik. Kami yakin Engkau tidak akan buat dan meninggalkan anak-Mu tergeletak Tuhan. Kau pasti menggendong kami, mengangkat dan membopong kami. Apapun yang terjadi kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena di dalam tangan-Mu lah ya Tuhan kekuatan hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.